Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faik Noval Maibri dari kelompok Ganjil. Dan ini teman saya bernama Wafid Udin Ahmad Muazzam. Saya akan menjelaskan tentang apa itu Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo letak kerajaan sejarah kerajaan raja yang memerintah kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Puncak kejayaan toko-toko penting kerajaan, peninggalan kerajaan, runtuhnya kerajaan. Kerajaan Kuatalo memiliki banyak raja yang berpengaruh, tetapi beberapa yang paling terkenal adalah yaitu Sultan Alauddin. Ia dianggap sebagai raja Kuatalo yang paling penting dan berpengaruh di bawah kepemimpinannya. Kerajaan mencapai puncak kekuatannya, memperluas wilayah dan mengembangkan perdagangannya. Alauddin juga dikenal karena mengadopsi Islam sebagai agama negara dan membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Dan Malik Usai, ia meneruskan warisan ayahnya, Sultan Alauddin, dan melanjutkan ekspansi kerajaan. Malik Usai menghadapi perlawanan dari kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arung Palaka, dan konflik ini dikenal sebagai Perang Bone yang berlangsung selama beberapa dekade ini. Ia juga terlibat dalam konflik dengan Belanda yang ingin mengendalikan perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Adapun Sultan Hasanuddin, ia dikenal dengan julukan Raja Talo dan dianggap sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia memimpin perlawanan sengit melawan Belanda dan berhasil mengusir mereka dari Makassar pada tahun 1667. Namun Belanda kembali menyerang pada 1669 dan berhasil menaklukkan Makassar. Hasanuddin kemudian diasingkan ke Batavia, Jakarta oleh Belanda. Meskipun kerajaan Kuatalo akhirnya ditaklukkan oleh Belanda, para rajanya meninggalkan warisan penting bagi sejarah Sulawesi Selatan. Mereka menunjukkan kekuatan, keberanian, dan kecakapan dalam memimpin kerajaan dan mempertahankan identitas budaya mereka. Kerajaan Kuatalo merupakan kerajaan yang kuat dan berpengaruh di Sulawesi Selatan, Indonesia dari abad ke-14 hingga abad ke-17. Kerajaan ini dikenal karena militernya yang kuat, sistem politiknya yang canggih, dan perannya yang penting dalam jaringannya perdagangan di seluruh wilayah tersebut. Dan ini asal-usul dan kebangkitannya. Dan ini asal-usul dan kebangkitannya. Dan ini asal-usul kerajaan ini dapat ditelusuri kembali ke abad 14 dengan kekuatan secara bertahap meluas melalui aliansi strategis dan penaklukan militer. Kebangkitan Gorontalo sangat dipengaruhi oleh penyebaran Islam wilayah tersebut. Dengan para penguasa, kerajaan menghadapi agama tersebut dan menggunakannya sebagai kekuatan pemersatu. Ibu kota kerajaan Samba, Apu, merupakan pusat perdagangan, budaya, dan kekuasaan politik yang berkembang pesat. Gorontalo diperintahkan oleh seorang raja yang dikenal sebagai sultan, yang memegang kuasa absolut atas kerajaannya. Administrasi kerajaan diorganisir menjadi sistem penjabat yang kompleks, dengan berbagai tingkat tanggung jawab dan kekuasaan. Sultan dibantu Dewan Pensihat, termasuk cendekiawan agama, pemimpin militer, dan perwakilan dari berbagai wilayah. Kekuatan ekonomi. Gorontalo mengandalkan jaringan perdagangan yang luas yang membentang dari kepulauan rempah-rempah hingga Semenanjung Malaya dan sekitarnya. Kerajaan ini merupakan pengekspor pertama rempah-rempah, kayu, dan komoditas berharga lainnya. Kekuatan ekonomi menarik para pedagang dari seluruh wilayah, menjadikan Samba Opu sebagai kota pelabuhan yang ramai. Dan kekuatan militer. Gorontalo memiliki kekuatan militer yang kuat dengan pasukan yang terlatih dengan baik dan angkatan laut mampu mengendalikan perairan sekitar Sulawesi. Kehebatan militer kerajaan kemungkinan kerajaan untuk memperluas wilayah dan mempertahankan kendali atas jalur perdagangannya. Kekuatan militer kerajaan juga menjadikan kekuatan yang tanggung dalam politik regional. Adapun pengaruh budaya, Gorontalo merupakan pusat inovasi budaya dengan tradisi seni, sastra, dan arsitektur yang kaya. Pengaruh kerajaan penyebar ke seluruh Sulawesi dengan bahasa dan adab
istiadat diadopsi oleh banyak komunitas. Warisan kerajaan terus dirayakan di Sulawesi Selatan dengan sejarah dan budaya membentuk bagian penting dari identitas wilayah tersebut. Dan kemunduran dan warisan. Kemunduran Gua Talu dimulai pada abad ke-17 dengan munculnya kolonialisme Belanda di wilayah tersebut. Kerajaan akhirnya dikalahkan oleh Belanda dalam serangkaian perang yang menyebabkan penakluknya. Meskipun mengalami kemunduran, Gua Talu meninggalkan warisan abadi di Sulawesi Selatan dengan sejarah dan budaya masih memengaruhi wilayah tersebut hingga saat ini. Nah, ini juga ada peninggalan Gua Talu. Warisan kerajaan Gua Talu merupakan bukti kekuatan pengaruh dan signifikansi budaya di Sulawesi Selatan. Sejarah kerajaan tersebut menjadi pengingat akan masa lalu yang ayah di wilayah tersebut dan warisan budaya yang langgeng. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Bye-bye.